guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Mari Terbang. Salam terbang buat kita semua. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana perjalanan saya menjadi seorang taruna. Apakah ini menarik? Ya, mudah-mudahan saja menarik bagi Anda ya. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe-nya karena subscribe dan komen itu gratis. Oke guys, mantap. Kalau kemarin kita cerita sudah tentang penerbangan, tentang aviasi, tentang yang lain-lain. Banyak sekali yang saya bahas di YouTube sebelumnya. Kemarin juga sudah bahas yang namanya pengalaman on the job training 1 dan on the job training 2. Sekarang kita akan cerita-cerita tentang ya bagaimana perjalanan saya menjadi seorang taruna. Oke, nanti kita bisa pula masuk ini ya kan, Draw My Life Indonesia. Oh, Draw My Life. Mantap. Oke, perjalanan ini dimulai pada tahun 2017. 2017 itu waktu itu saya tamat sekolah menengah atas ya di salah satu SMA Kota Padang ya, SMA 8. Ya ini bajunya nih baju 8 basketball bos. Ya kan. Nah, basket ya. Nah, lulus di tahun 2017, saya ingin berkuliah waktu itu. Niatnya ingin kuliah. Belum terpikirkan masuk ke dalam sekolah seperti ATKP atau Poltek Bang atau sekolah tarunaan atau ketarunaan seperti ini. Karena awalnya itu saya pilih ya untuk SNMPTN dan SBMPTN itu adalah jurusan kimia waktu itu. Alhamdulillah ya kan. Namanya rencana, kalau ndak bisa masuk ya kayak mana lah ya kan. Pasrah awak. Namanya berusaha, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau nggak dapat berarti rencana itu tidak baik untukmu ya kan. Dah, lalu ya gagal nih SBM, SN gagal. Tak bodoh awak tak kayak mana ya kan. Tanda rezeki kita pakak di awal entah kayak mana nggak tahu awak. Lalu 2017 itu akhirnya teringat satu orang yang waktu itu ya yang jadi dulu kok bisa dia jadi ATC gitu ya, rupanya dia ada mengikuti sekolah yang namanya sekolah senior air traffic control selama 3 tahun dia waktu itu mengikuti ya. Sekolahnya itu berbasis semi militer dan ketarunaan. Dari situlah saya aja nggak tahu macam mana taruna ini, bagaimana sih yang saya tahu cuma militer atau semi militer itu bagaimana yang saya tahu. Karena bagi saya militer, kalau Anda salah siap ditindak, itu bagi saya. Kalau ada yang komen yang lain silakan. Mencoba mendaftar waktu itu langsung ke kota Medan ya, karena kita mencari di mana tempat yang bisa dijangkau secara trafiknya langsung atau bisa langsung ke tempat lokasi ya, langsung daftar ke Medan. Daftar ke Medan waktu itu saya ambil pertama, saya itu masuk ke Polbit. Di Polbit saya gagal, fail. 2017 masih 2017 ya. 2017 juga saya ikut juga tes senior air traffic control ini ya, atau PLLU ya. Alhamdulillah ini sampai step ketiga. Step 1 lulus, step 2 lulus, step 3 gagal, yaitu di kesehatan. Ya nggak tahu lah, entah awak nggak sehat, entah perwenta kayak mana, nggak tahu lah awak dulu ya kan. Ya hasilnya nggak diperlihatkan. Hasilnya langsung keluar nilai yang lulus ini, yang enggak ini. Awak termasuk lah yang nak lulus. Oke lah, finally pulang lah ya kan, baliklah ke Padang. Karena saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan ya, finally saya buat planning baru ya, coba-cobalah kuliah dulu ya. Nanti daripada nggak kuliah tumpul otak, sedang awak masih belajar aja masih bodoh, apalagi nak belajar awak kan. Masuklah salah satu universitas, terpaksa lah ya, bukan terpaksa, itulah rezeki aku ya kan, masuk di universitas swasta waktu itu ya, boleh disebutkan ini, boleh lah ya, Universitas Bongata waktu itu di Kota Padang ini. Jurusan waktu itu adalah teknik kimia ya kan, mau jadi entah apa, mau jadi engineer awak, nggak tahu pula engineernya entah apa. Yang saya tahu itu dulu cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter ya kan, cita-cita seluruh umat. Rupanya nak kesampaian, otaknya nggak mampu, jadi turunlah grade. Passing grade turun, kayak inilah jadinya. Akhirnya 2018 PLLU ini buka kembali guys, buka lagi, mempersiapkan diri lah istilahnya lebih baik ya. 3 bulan sebelum itu saya prepare, saya dari yang tidak pandai push up, finally bisa push up. Bayangkan tuh,
itu adalah sebuah motivasi. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu, Anda ingin itu, Anda harus serius. Ketika Anda serius, maka Anda akan mendapatkannya. Barang siapa yang berusaha, maka dia akan mendapatkannya, guys, ya. Tes waktu itu, balik lagi ke Medan ya kan, naik pesawat, tiket pun udah sama-sama mau tiket, pusing pula mikirkannya ya kan. Kasihan juga orang tua awak ya kan, udah bayar tiket, bayarnya 3 kali lah. Namanya itulah pengorbanan ya kan, sacrifice ya. Pengorbanan, tes lah tahap 1, cep lolos TPA. Tahap 2, cep psikotes, alhamdulillah lolos. Tahap 3 kesehatan, ini dah tahap 3 ini tahap yang paling ngeri guys, karena hasilnya itu tetap 4 ya kan, tiba-tiba langsung hasil keluar. Tahap 3 alhamdulillah lolos. Masuklah tahap 4. Tahap 4 ini kesemaptaan dan wawancara. Woi, kesemaptaan ini lebih ganas ya kan. Lari lah awak 12 menit. Awak kira lari jogging-jogging biasa, rupanya lari, beneran lari. Megap-megap lah jantung ya kan. Awak gak pernah tes kayak gini. Prepare-nya cuma ini aja sama ini. Ya lari belum ada prepare ya kan. Ya udahlah, ajar aja lah. Penting bisa lah ini. Lewat lah ini. Insya Allah lewat lah ini. Cobalah kan lari kan. Alhamdulillah finally lulus di Poltek Bank ini, dia TKP ini. Barulah ya kan prepare, masukkan barang, masukkan ini, masukkan berkas, masukkan barang, masukkan ya, datanglah ke Poltek Bank. Nah, di sini saya nggak tahu tuh kehidupan taruna itu kayak mana. Yang saya tahu tuh militernya doang. Taruna ini ada bagian-bagian tertentu yang menjadi kaidah atau aturan-aturan taruna ya. Tidak bisa sebebas di rumah Anda. Apapun, Anda hidup Anda teratur. Anda harus datang jam 7. Anda harus apel. Tidak ada alasan apel, terlambat apel, nggak bisa. Harus dihitung kekuatan karena yang di situ adalah nyawa, guys. Jadi jam berapa Anda datang? Saya 15 menit sebelum apel itu sudah diumumkan. Anda apel 15 menit, apel akan datang 15 menit lagi. Anda harus datang di lapangan buat apel. Jadi tidak bisa mengundur-undur waktu di situ. Semua kegiatan tertata, sampai dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, itu semua kehidupan tertata. Datanglah kan ke gerbang TKP, masuk ya kan, bawa tas waktu itu ya, tas handbag dan sandang belakang. Rupanya nggak boleh disandang, nggak, sayangnya nggak boleh lah disandang. Disandang boleh, pokoknya jangan diseret tas waktu itu. Jadi ada yang bawa yang ini, yang diseret koper lah misalnya kan, harus dijinjing sampai ke dalam. Bayangkan pagi aja baru masuk aja udah azab itu guys, azab dunia itu ya kan. Masuk, udah selesai masuk ini, keluarkan barang kalian, keluarkan. Awak aja nggak pernah barang awak disepak, disitulah barang aku disepak-sepak. Bayangkan, itu ya namanya kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu kehidupan taruna. Akhirnya seperti ini, buat apa melatih mental. Rupanya itu adalah langsung masuk, langsung dilatih mental gitu. Masukkan barang, setelah itu ke barak ya kan, ke barak keluar lagi. Waktu itu orang tua ikut ngantar ya kan. Pas saya udah di situ kan, jelek, langsungnya ngomong, oke, kalian tinggal, orang tua kalian silakan pulang. Di situ guys, rasanya itu seperti, weh, ini barulah di situ saya merasa, di sini ya titik saya mulai berjuang. Woi, itu tuh rasa banget tuh, orang tua pulang. Bayangin tuh, sedih nggak? Kalian, orang tua kalian pulang tuh, kalian di situ nggak ada tempat mengadu, kalian cuma pengasuh sama teman-teman kalian. Nggak ada lagi tempat telepon, misalnya lu di jalan gitu, ban bocor, telepon bapak lu, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Terus misalnya kesusahan di rumah, baju lu belum gosok atau apa, atau nyuci, nggak bisa. Di situ mandiri, yang bisa hanya menolong pengasuh dan kawan-kawanmu. Finally saya diperpendek aja nih ya, langsung pelantikan ya. Dari jarak pelantikan itu dari jarak datang itu ke pelantikan sekitar sebulan lah. Dari jarak pelantikan itu ya kita dilatih seperti PBB, seperti push up, sit up, ya pokoknya untuk basic lah, supaya badannya jadi, mentalnya pun jadi gitu kan. Dan sikapnya pun menjadi seorang taruna, yaitu ditata, ditiru, dan dibina, itu jadi ya. Datang lagi tuh orang tua tuh ketika pelantikan, datang. Saya kira nggak datang ya kan. Pelantikan ngangguk. Kata ini, saya masih ingat kata Pak Iswantoro, kalian kalau ada yang menangis besok,
siap-siap kalian ya, saya hukum. Coba awak nak nangis ya kan. Ini orang tua ada belum datang depan awak, dari ujung awak nengok pakai bil ini sudut mata, udah berkaca-kaca matanya. Gimana awak diam ya, diam. Mama awak udah ini udah gini-gini matanya. Ya kan, bapak awak udah masangkan wing taruna ya kan, pasang. Mama awak dari jauh udah menangis. Cepat awak udah menangis, hormat awak kan. Hormat, habis hormat menangis mama ini. Terpaksa lah dipeluk ya kan. Gimana awak nak menangis dibuatnya ya kan, mau laki-laki mau apa, ya udahlah terpaksa awak menangis itu ya. Bapak itu pasti juga lah tahu, nggak mungkin juga nggak ada yang menangis ya kan. Selesai itu cerita makan bareng sama orang tua, dan ya titik baliknya lagi kita harus berjuang lagi, orang tua balik lagi, kita harus berjuang karena kita jauh dari orang tua. Yang bisa menyelamatkan adalah teman-teman kita di situ. Banyak teman, waktu itu saya ada 24 orang ya, satu course itu, satu jurusan, satu prodi itu ada 24 orang. Jadi ya kami bekerja sama lah supaya bagaimana kita itu di situ dianggap sebagai keluarga gitu. Tidak boleh saling berpecah belah gitu. Gesekan itu biasa guys ya, gesekan itu biasa. Timbulnya panas itu mengarah ke otak jadi pintar. Gesekan itu ya normal lah untuk seorang manusia, karena kalau nggak ada gesekan itu hidupnya juga hambar-hambar juga gitu ya kan. Ya proseslah pendidikan seperti biasa, Anda dilatih basic. Nah satu lagi nih, makanan. Kalau kita kan di kamar sendiri boleh kan, masuk kamar bawa makan ya kan. Di situ cobalah bawa makan. Langsung seniormu datang ke kamarmu, suruh kau tumbling ya, suruh kau merayap. Itu hal normal bagi kami, nggak masalah. Kalau bagi Anda yang ini ya Islam itu kan ya terserah lah. Pokoknya ketika Anda melakukan kesalahan, Anda siap ditindak ya. Misalnya jemuran lu nggak rapi misalnya, atau dalam lemari nggak rapi, atau sampai pengaturan segitiga bawah saja diatur letaknya guys ya. Segitiga bawah, nona atas juga diatur letaknya semuanya. Ya, nggak bisa sembarang tempat kayak lempar kayak handuk kalian habis mandi lempar di bangku, nanti mak kalian yang angkat. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalian kalau mau masuk kayak gini siap-siap mental lah dulu ya. Itulah intinya kalau kalian mau masuk. Kalau ada junior atau adik-adik sekalian mau masuk nanti, prepare aja lah, tabah aja latih di dalam itu ya. Kalau nggak sanggup jangan lambaikan tangan, ikuti aja permainannya. Itu ibarat kalau saya dulu ya kan, saya tuh istilahnya anak tunggal gitu. Anak tunggal ya pastilah paling disayang. Anak tunggal selama 16 tahun guys, baru lahir adik saya ya kan. Jadi prospeknya itu biasanya saya manja, kadang enggak gitu. Jadi dulu sempat ya kan, kadang gosok baju udah datang aja, kalau nyuci baju udah bersih aja gitu ya. Itu nggak bisa. Kalau nggak kau cuci bajumu, nggak akan ada yang nyuci ya. Kalau nggak kau gosok ini, nggak kau mandi, nggak ada yang nyuruh kau mandi di situ ya. Itulah pokoknya kalian kalau sekarang di rumah bersyukurlah kalian. Selagi masih ada orang tua kalian bersyukur. Bayangkan nanti kalau kalian udah merantau kalian sendiri, barulah terasa hidup kalian di situ ya. Di situ kalian mental kalian jadi guys ya. Makanya taruna itu hidupnya ditinggal pun di rimba. Kalau taruna yang pernah melatih militer di rimba pun, insya Allah mereka akan selamat gitu. Insya Allah ya, kalau mereka memang mempraktekkan apa survival yang sedang mereka hadapi gitu. Oke guys, mungkin itu saja lah ya kan di video kali ini ya. Nggak seru-seru kali sih ya, mantap lah pokoknya kalau cerita lucunya nanti ada di part 1 lagi, ada Taruna PLLU namanya. Taruna PLLU ini ada sekitar 12 orang. Di situ saya akan ceritakan nanti apa yang pernah mereka lakukan, jahanamnya seorang taruna. Ini adalah sela-sela mereka ini. Ini akan saya bocorkan nanti ya. Pokoknya kalau kalian mau masuk itu jangan pernah berhenti berjuang. Kalau kalian mau masuk TNI, Polri, mau masuk sekolah pendidikan kedinasan, jangan pernah berhenti berjuang ya. Pokoknya hajar aja terus, selagi masih muda, masih mampu. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang lagi. Oke guys ya, mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang mau masuk ke dalam sekolah kedinasan, mau masuk ke dalam sekolah
perhubungan atau apalah namanya TNI Polri di tahun ini, mudah-mudahan kalian bisa lulus ya. Mudah-mudahan kalian bisa membanggakan orang tua kalian. Mudah-mudahan apa yang kalian pernah perjuangkan tidak sia-sia guys ya. Oke lah, mantap. Ya, jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya untuk video ini dan untuk channel ini karena itu gratis guys, nggak ada yang bayar ya kan. See you next video dan jangan lupa untuk di like video ini. Dadah, salam terbang.